Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Student of the Year yang telah rilis pada tahun 2012 lalu. Dibintangi aktor tampan Varundawan sebagai Rohan Nanda, Siddharth Malhotra sebagai Abhimanyu, Alia Bhatt sebagai Shania, dan Rishi Kapoor sebagai kepala sekolah Yogendra Vasis. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang ikut bersaing memenangkan trofi Student of the Year di sekolah terbaik Saint Teresa. Tapi di perjalanannya, persahabatan mereka retak karena memperebutkan seorang wanita. Bagaimana keseruan kisahnya? Siapa yang memenangkan hati wanita itu? Dan siapa pula yang berhasil mendapatkan trofi Student of the Year? Yuk tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di scene awal, terlihat mantan kepala sekolah Dean Yogendra Vasis tengah menyesali keputusan yang dia ambil 25 tahun lamanya saat dia menjabat sebagai kepala sekolah menengah Saint Teresa Dehradun. Harapan terakhirnya adalah melihat para siswa angkatan terakhirnya yang merupakan bagian dari kompetisi Student of the Year. Penyesalan itu membuatnya jatuh sakit dan harus dirawat. Mendengar kabar mantan kepala sekolah yang sakit, beberapa mantan siswa yang mengikuti kompetisi Student of the Year pun akhirnya memutuskan untuk menjenguk Yogendra. Mereka adalah Sudo, Sruti, Chit, Dimpi, dan Tanya Israni. Bahkan guru olahraga Karan pun datang ke sana. Lalu mereka pun berbicara tentang penyesalan mereka dari 10 tahun yang lalu di sekolah menengah Saint Teresa. Mereka menganggap diri mereka bertanggung jawab atas Yogendra yang jatuh sakit. Film ini kemudian masuk ke kilas balik 10 tahun yang lalu di sekolah Saint Teresa. Ini adalah Rohan Nanda, anak konglomerat bisnis Ashok Nanda di Delhi, India. Dia ingin menjadi rocker hebat di seluruh dunia, tapi sang ayah tidak menyetujui cita-cita yang dia anggap kampungan itu. Sehingga hubungan ayah dan anak ini sangat tidak baik. Rohan mempunyai pacar bernama Shania, seorang gadis tercantik di SMA Saint Teresa. Shania sangat kecanduan dengan brand terkenal. Semua yang dia kenakan harus dari desainer ternama untuk mendukung kecantikannya. Tapi dia sangat kesal dengan Rohan yang sering menggoda wanita lain. Padahal kurang apa coba Shania? SMA Saint Teresa merupakan sekolah internasional pertama di India yang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan yang paling unik di SMA ini adalah kepala sekolah Dean Yogendra Vasis karena sifatnya yang sangat dinamis. Di bawah aturannya, Saint Teresa terbagi menjadi dua kubu, yakni siswa kaya yang hanya sekolah, yang penting bayar uang SPP, dan siswa miskin yang harus menghafal buku-buku pelajaran agar tetap bertahan di SMA ini. Selain itu, Yogendra sangat menyukai pria bertubuh macho. Ini adalah Abhimanyu. Dia adalah siswa baru yang mendapat beasiswa dari cabang olahraga. Kedatangannya sangat digemari oleh para siswi Saint Teresa karena wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang kekar. Dialah orang yang akan mengguncangkan dua kubu kaya dan miskin di Saint Teresa. Bahkan, Abi berani memarkirkan motornya di tempat yang biasa dipakai untuk parkir mobil Rohan. Rohan kesal dan mengejek Abi. Dia lalu menyuruh Abi memarkirkan mobilnya dan memberinya uang 500 rupiah. Tapi Abi malah mengotori mobil Rohan. Dan mengembalikan uangnya agar Rohan segera mencuci mobilnya. Dengan sikap Abi itu, semakin menyulut emosi Rohan. Karena kompetisi Student of the Year sebentar lagi akan tiba, sekolah pun mengadakan pertemuan di ruang aula. Dan yang menjadi pembicara adalah ayah Rohan. Rohan sangat tidak menyukai ayahnya. Sedangkan Abi, dia sangat mengagumi ayah Rohan dan bercita-cita ingin menjadi konglomerat sepertinya. Setelah pertemuan selesai, Abi mendapat tugas dari pelatih untuk ikut bertanding sepak bola mewakili sekolah melawan Lawrence School. Jika tim Abi menang, maka beasiswanya akan diperpanjang, tapi Rohan masih menyimpan dendam dengan Abi. Dia mensabotase Abi dengan menipunya agar mengirimkan air seni kepada pelatih dengan dalih untuk tes kesehatan fisik. Abi pun meminta tolong Dimpi untuk mengantar sampel urinnya kepada pelatih. Not discharged. Tapi di jalan, Rohan dan Chip diam-diam menyelipkan surat di sampel urin Abi.
Surat itu menyatakan bahwa air yang Abi kirimkan adalah air suci sebagai tanda terima kasih untuk pelatih. Tapi anak pelatih menyadari bahwa air itu bau pesing, sehingga pelatih pun marah besar. Saat diinterogasi, sebenarnya Abi tahu kalau dia sedang dikerjai Rohan, tapi kasihnya lebih besar. Dia mengalah dan tak menyeret nama Rohan dan mengakui kalau kesalahan itu adalah ulahnya sendiri. Abi dihukum lari keliling lapangan 50 kali tanpa berhenti. Sikap Abi membuat Rohan menjadi tidak enak hati. Dan semenjak itu, Rohan selalu mendekati Abi dan lama-lama mereka berdua menjadi teman akrab. Bahkan Rohan mengajak Abi ke kantin dan bertemu Shania. Rohan memperingati Abi agar tak mendekati Shania karena dia adalah pacar Rohan. Abi berkata bahwa Shania bukanlah tipenya. Dia datang ke sekolah hanya untuk belajar. Lanjut cerita, pelatih bingung dalam menentukan Abi atau Rohan sebagai kapten sepak bola. Untuk menjaga persahabatan mereka, pelatih memilih Chip sebagai kapten, sehingga membuat bingung semua orang. Singkat cerita, pertandingan sepak bola itu pun dimulai. Kelompok ST Lauren berhasil mencetak 2 gol dan Teresa masih 0. Tapi dengan penuh energi, Saint Teresa berhasil mengimbangi Lauren dan mengalahkannya dengan skor 3-2. Setelah kemenangan itu, Rohan dan Abi semakin akrab dan menjadi sahabat. Rohan mengajak Abi ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Dari sini sangat terlihat bahwa Abi sangat disukai Ashok dan membanding-bandingkan dengan putranya sendiri. Ashok akan menghargai Rohan jika Rohan memenangkan kompetisi Student of the Year, tapi Ashok lebih yakin kalau Abi lah yang akan menjadi pemenangnya. Setelah itu, Rohan dan Abi pergi ke klub untuk merayakan kemenangan mereka. Tapi sifat playboy Rohan lagi-lagi menyakiti perasaan Shania. Melihat Shania yang sedih, Abi pun mendekati Shania untuk menghiburnya. Lalu Abi menanyakan perasaan Rohan kepada Shania. Rohan bingung dengan perasaannya, dan dia pun mengalihkan pembicaraan. Keesokan harinya, Abi bangun tidur di rumah Rohan. Dia menyapa keluarga Rohan. Ashok yang menyukainya mengundang Abi untuk hadir di acara pernikahan Kamal, kakak Rohan, yang akan digelar di Thailand. Singkat cerita, semua tamu undangan pun telah sampai di Thailand. Rohan lagi-lagi membuat sakit hati Shania. Dia dengan santai mempersilahkan Tanya untuk memijatnya. Shania yang cemburu langsung memarahi Rohan, tapi Rohan balik marah dan berdalih kalau dia hanya bersenang-senang dengan teman sekolahnya, tidak lebih. Melihat Shania yang sedih, Abi mencoba menghiburnya lagi. Lalu mereka berdua membuat kesepakatan untuk merubah Rohan. Mereka akan berpura-pura saling menyukai untuk membuat Rohan paham bagaimana rasanya tidak dihargai. Lanjut cerita, Shania mengenakan baju seksi untuk melihat Rohan. Tapi dia malah pergi memijat Abi. Abi mendesah dengan kesenangan. Slightly harder. Apalagi Shania dan Abi saling bertatapan sangat dalam, sehingga membuat Rohan semakin kesal. Abi pun menjelaskan kalau dia dan Shania hanya berpura-pura untuk mengembalikan Rohan ke jalan yang benar. Rohan pun menjadi terharu dan memperbaiki hubungannya dengan Shania. Kembali ke masa kini, akhirnya Rohan yang sukses menjadi rockstar pun datang menjenguk. Semua orang menyapanya, termasuk Shruti yang dulunya sangat kesal terhadap sifat playboy Rohan. Shruti pun mengingat masa lalunya. Dia tanpa sengaja melihat Abi yang cemburu memandangi Rohan dan Shania yang sedang bermesraan. Hai. Dia memberitahu Shania kalau Abi telah mencintainya. Shania merasa tidak enak hati dan menghampiri Abi. Abi berkata kalau dia akan kembali ke tujuan awal, yakni memenangkan kompetisi Student of the Year. Dia memang terganggu dengan perasaan cintanya, tapi kali ini dia akan fokus dengan apa yang sudah menjadi komitmennya.
Hingga kompetisi Student of the Year pun segera dibuka. Kompetisi ini terbagi ke dalam 3 babak, yakni memburu teka-teki, menari, dan terakhir 3 rintangan. Tetapi sebelum mengikuti babak tersebut, akan dilakukan terlebih dahulu tes IQ, dan yang akan lolos adalah bagi mereka yang terpilih top 16 besar. Semua siswa belajar sangat giat. Hanya ada satu yang nyeleneh. Chip hanya berdoa kepada dewa agar membantunya. Bahkan saat ujian tiba, dia hanya menghitung doa untuk menjawab soal. Setelah ujian, Yogendra mengumumkan siswa yang lolos. Tanya, Rohan, Shanaya, Shruti, Abimanyu, Sudo berhasil ke babak selanjutnya. Dan yang mengherankan lagi, juara pertama tes IQ adalah Chip. Babak selanjutnya adalah petunjuk teka-teki rahasia, di mana peserta akan terbagi dalam 4 tim. Rohan bersama Tanya, sedangkan Abi bersama Shanaya. Tim Abi memenangkan pertandingan. Tapi walau begitu, tim Rohan juga sama-sama lolos ke babak selanjutnya di top 12, yakni kompetisi dansa. Setiap mereka harus mempunyai pasangan dansa masing-masing untuk dipertunjukkan. Untuk merayakan kemenangan Abi, Rohan akan ke rumah Abi untuk merayakannya. Sayangnya, tak lama Rohan pamit pulang, sakit nenek Abi pun kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Bibi yang tidak menyukai Abi menyuruhnya keluar karena menurutnya kedatangan Abi sebagai anak yatim piatu telah membuat kesialan di rumah. Abi sangat sedih. Nenek adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Dia tidak siap jika harus kehilangan neneknya. Keesokan harinya, Shanaya mendatangi Abi dan memberikan bunga. Sepertinya Shanaya mulai memendam perasaan untuk Abi. Bahkan dia mau datang setiap hari menemani Abi dan menjenguk nenek di rumah sakit. Tapi Shanaya harus menjaga perasaan Rohan sebagai pacarnya. Tak lama nenek Abi pun meninggal. Hal itu membuat Abi menjadi pemurung dan sering menyendiri. Dia tidak mau menemui siapapun. Karena khawatir, Shanaya mendekati Abi dan mencoba menghiburnya. Awalnya Abi mengusir Shanaya, tapi lama-lama Abi pun luluh dan tanpa sadar berciuman dengan Shanaya. Ternyata Rohan tak sengaja melihat adegan itu. Akhirnya Rohan dan Abi saling bertengkar. Pusing melihat mereka. Shanaya pun marah dan memutuskan hubungan dengan Rohan maupun Abi. Juga semenjak itu, persahabatan antara Abi dan Rohan pun berakhir begitu saja. Melihat anaknya yang babak belur dan melawan, Ashok mengusir Rohan dari rumahnya. Jadi lengkaplah sudah penderitaan Rohan. Dia harus mandiri dan bersikeras memenangkan trofi Student of the Year. Dengan begitu, dia bisa membalas ayahnya maupun pengkhianatan Abi terhadapnya. Lanjut cerita, kompetisi dance pun akan segera dimulai. Untuk menghindari bertambah keruhnya hubungan, Shanaya memilih Chip sebagai pasangan dance-nya, sedangkan Abi bersama Shruti. Rohan sangat kesal dengan Chip yang tiba-tiba mengkhianatinya dan setuju berdansa dengan Shanaya. Chip tidak merasa bersalah. Kini Rohan sudah tidak punya uang, jadi Chip sudah tidak mau lagi berteman dengannya. Untungnya Tanya bersedia menjadi pasangan dance Rohan, sedangkan Sudo tidak ada wanita yang mau menjadi pasangannya, dan terpaksa berpasangan dengan Dimpi. Hingga kompetisi pun dimulai. Namun, Shanaya, Sudo, dan Tanya tereliminasi. Dan yang tersisa tinggal 8 peserta menuju babak terakhir, yakni berenang, bersepeda, dan berlari. Dan sebelum dimulai, para peserta berlatih dengan giat. Singkat cerita, babak terakhir pun segera dimulai. Shruti berhasil berenang lebih cepat, tapi segera disusul Abi dan Rohan bersepeda. Chit mencurangi Shruti dan mengakibatkan Shruti kalah. Rohan berhasil sampai terlebih dulu di kompetisi lari cepat. Abi segera menyusulnya. Kecepatan Abi berlari mengalahkan Rohan. Tapi entah mengapa, Abi tersalib Rohan dengan mudah, sehingga Rohanlah yang menjadi pemenangnya. Kemenangan itu membuat Ashok Nanda malu, karena dia malah berharap Abi yang menang, bukan anaknya sendiri. Lanjut cerita, saat kepala sekolah Yogendra hendak memberikan trofi kehormatan Student of the Year,
Rohan menolak mengambil trofi tersebut, hingga mengejutkan semua orang. Sudo yang mabuk memberikan tepuk tangan untuk Rohan. Dia dengan marah berkata kepada Yogendra, "Student of the Year adalah idemu, dan kamu sendiri yang seharusnya mendapat penghargaan dari ide konyolmu itu. Aku memang kalah, karena tidak ada yang peduli bahwa aku tidak bisa menari, dan tidak ada yang mau menjadi pasanganku. Tradisi ini sudah ada sejak 25 tahun yang lalu karena Yogendra fasis tidak punya hiburan dalam hidupnya. Dia kesepian hingga merusak persahabatan kita. Kau itu memang pria yang paling menyedihkan. Kau telah menghancurkan persahabatan yang sudah lama dibangun, dan kau berhasil membuat kami saling benci satu sama lain." Kalimat itu membuat Yogendra sangat malu dan sedih hati. Dia sangat menyesal dan jatuh sakit. Lalu Shin yang kembali pada masa kini akhirnya memperlihatkan Abi dan Shania yang sudah menikah dan sukses yang hendak menjenguk mantan kepala sekolah mereka. Abi dan Rohan tidak saling menyapa, tapi Sanaya memberanikan diri menyapa Rohan. Sanaya mencoba memperbaiki hubungan dua sahabat itu, tapi Abi malah melarang Sanaya mendekati Rohan. Lalu Abi dan Rohan pun bertengkar. Sanaya panik dan meminta bantuan, tapi Shruti berkata, "Biarkan saja, itu luka yang terpendam selama 10 tahun." Abi heran mengapa Rohan membencinya karena mencium Sanaya saat itu. Karena Abi tahu, Rohan tidak pernah mencintai Sanaya. Ternyata Rohan kecewa dengan Abi karena saat lomba kemarin, dia mengalah untuk kemenangannya. Abi menjawab dengan kesal, "Itu semua aku lakukan karena ayahmu. Ayahmu itu bajingan. Dia kelihatan bahagia melihatmu kalah." Aku memang ingin menjadi sepertinya, tapi tidak seburuk dia. Aku mengalah karena ingin melihat sahabatku menjadi pria hebat India. Lalu mereka berdua berdebat soal keberhasilan yang mereka raih. Tapi akhirnya, mereka berdua berpelukan dan saling memaafkan. Lalu mereka pun bersama-sama menjenguk kepala sekolah Yogendra fasis dan membuatnya menjadi lega. Yogendra akhirnya bisa mati dengan tenang dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.